Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar sahabat-sahabat? Selamat sore. Semoga sahabat-sahabat semua selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahi rabbal alamin. Bertemu lagi bersama saya Zainab Nur Hilmi dalam program kesayangan kita, Percikan Iman Mengaji Al-Qur'an Semangatku. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan tilawah kita, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan ayat ke-7. Sudah disiapkan mushaf Al-Qur'annya? Pastikan sahabat-sahabat sudah berwudu supaya lebih berkah dan menjadi pahala kebaikan juga buat kita, insyaallah. Kita simak terlebih dahulu Quran surah Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan ayat 7. Sudah siap Al-Qur'annya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Alhamdulillah, kita sudah menyimak dan sudah bertilawah sama-sama dalam melafadzkan atau melantunkan Quran surah Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan ayat 7. Seperti biasa, kita akan coba mengupas kata demi kata dan mengupas hukum tajwid apa saja yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan ayat 7 ini. Dalam Quran Al-Mu'assir, lafaz pertama yaitu lafaz inna di sini berwarna merah muda. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya dan sudah diketahui juga insyaallah bahwa setiap huruf nun yang bertasydid atau huruf mim yang bertasydid itu memiliki kaidah gunnah atau kita harus mendengungkan suara ketika melafazkan nun atau mim yang bertasydid. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara memasukkan atau mengalirkan suara ke hidung dan menahannya selama 3 ketukan. Inna. Untuk memastikan sudah ada gunnahnya atau belum, yaitu dengan cara menutup hidung. Apabila ketika hidung ditutup suaranya hilang, maka insya Allah sudah dipastikan suaranya sudah mengalir ke hidung. Inna. Kalau hidungnya ditutup, kan suaranya tidak akan jadi terdengar ya, karena udaranya masuk ke hidung dan udaranya tersumbat oleh tangan yang menutup rongga hidung. Tapi kalau misalkan hidungnya dibuka dengan keadaan seperti ini, inna atau amma, seperti itu suaranya akan lebih jelas terdengar. Innal ladzina. Pada lafaz alladzi terdapat hukum bacaan mad asli atau mad tabi'i. Kita cukup mengayunkannya selama mengayunkan 1 kali atau menahannya selama 2 ketukan. Innal ladzina kafaru. Begitupun pada lafaz kafaru kita mengayunkannya 2 ketukan. Innal ladzina kafaru sawaun. Dalam Quran Al-Mu'assir, lafaz sawaun diwarnai dengan warna biru. Ini berarti ketika kita membacanya, dibaca lebih panjang dari mad yang biasanya, yaitu
dibaca panjang selama 5 ketukan. 2 kali mengayun ya. Sawaun. Sawa ditahan selama 5 ketukan, kemudian di ketukan ke-6 pindah ke huruf hamzahnya. Sawaun alaihim. Pada huruf hamzah yang berharokat tanwin un atau dhammatain, kemudian diikuti oleh huruf ain, ini termasuk hukum bacaan izhar. Yang mana ketika kita melafadzkan izhar dengan cara menjelaskan bunyi huruf nunnya. Jangan sampai ketika membaca izhar kita memantulkan bunyi n-nya sehingga terdengar sawaun alaihim. Tidak tepat. Tapi huruf nunnya dibaca dengan mengalirkan suara. Sawaun alaihim. Seperti itu. Hati-hati, setelah huruf hamzah ada bunyi nun sukun yang mengalir, kemudian huruf ain yang berasal dari bagian tengah tenggorokan. Alaihim. Kita bertemu dengan huruf mim sukun. Hati-hati, di sini huruf mim sukunnya pun demikian, tidak boleh dibaca memantul. A'anzartahum dalam Quran Al-Mu'assir ditandai dengan warna hijau. Setiap huruf yang berwarna hijau atau huruf-huruf ikhfa dibaca dengan cara menyamarkan bunyi nun sukun dan menahannya selama 3 ketukan. Jika sebelumnya nun sukun bertemu dengan huruf ain dibaca jelas, an, in, un. Setiap huruf nun sukun yang bertemu dengan huruf-huruf ikhfa atau huruf-huruf yang ada jumlahnya 15 dibacanya dengan cara menyamarkan bunyi n-nya. Al-za. Di sini bertemu dengan huruf zal. Jadi ketika huruf nun sukun bertemu dengan huruf zal dibacanya dengan menyamarkan bunyi n-nya. Al-zartahum. Huruf ro di sini dibaca dengan lebih tebal. Karena harokat sebelum huruf ro yaitu harokat fathah, setiap ro yang berharokat fathah atau ro sukun yang sebelumnya fathah dibaca dengan huruf ro yang pelafalannya lebih tebal. A'anzartahum am lam tunzirhum. Begitupun pada lafaz am, lam, huruf mimnya dibaca mengalir. Tunzirhum pun sama, hukum ikhfanya berlaku. Namun pada pelafalan tunzirhum, huruf ro di sini dibaca dengan huruf ro yang tipis atau huruf ro tarqiq. Mengapa demikian? Karena huruf ro di sini berharokat kasroh. Harokat sebelum ro sukun adalah harokat kasroh, sehingga huruf ro-nya dibaca dengan tipis. Am lam tunzirhum la yu'minun. La dibaca panjang 2 harokat, kemudian yu'minun dihentakkan. Ada huruf hamzah sukun di situ. Kemudian pada pelafalan minun dibaca panjang lebih dari 2 harokat. Kita ulang dari ayat 6 dari awal. Sama-sama mengucapkan isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah menyempurnakan bacaan Quran surah Al-Baqarah ayat ke-6. Insyaallah kita akan lanjutkan di ayat 7 namun setelah jeda pariwara berikut. Percekut iman mengaji Al-Quran, semangatku.